Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi akramal muttaqin bi jannatin wa hurin 'ain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير Kepala Yayasan Pendidikan kita Ayahanda Bapak Haji Abdullah Sakri, dan yang terhormat Bapak Ketua Pembina, Bapak Pembina, dan Bapak Jamaah sekalian. Tidak lupa yang saya cintai istri saya, Ibu Dr. Lis Damayanti. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sabirin sabirat, syakirin syakirat. Pagi menjelang siang ini kita hadir dalam rangka halal bil halal, keluarga besar Yayasan Pendidikan kita. Tentunya ini merupakan satu anugerah yang Allah berikan, kita dapat berkumpul bersama, dan ini patut kita syukuri kepada Allah. Masya Allah, dengan rasa syukur, nikmat itu akan tetap selalu berada langgeng di tangan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Bapak Haji Abdullah Sakri Basri, yang menjadi wasilah pada pagi ini saya bisa hadir memenuhi undangan tanpa satu halangan. Cuma agak telat dikit karena menunggu supirnya kelamaan. Akhirnya saya bawa dewek. Mohon maaf kalau sudah menunggu, dan mudah-mudahan insya Allah setiap niat baik langkah kaki kita dengan diiringi keikhlasan, Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu jamaah sekalian,
Hari Raya Idul Fitri ini merupakan hari raya kemenangan bagi kita umat Islam. Kemenangan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan dan kekuatan secara lahir dan batin, yaitu memerangi hawa nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Di dalam hari raya Idul Fitri ada satu tradisi yang sudah mengakar dan membudaya bagi kita umat Islam di Indonesia, yaitu acara halal bihalal. Di negara-negara Timur Tengah tidak dikenal istilah halal bihalal. Ini cuma ada di negara kita Indonesia. Kalau kita artikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, halal bihalal itu acara maaf memaafkan pada hari raya Lebaran. Di dalam hari raya Lebaran ini ada unsur yang namanya silaturahim. Dari silaturahim itu terbentuk ukhuwah Islam. Dan silaturahim ini merupakan salah satu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya si pendek. Silaturahim terdiri dari dua suku kata bahasa Arab. Pertama sila, yang kedua rahim. Silaturahim ini melintasi suku, bangsa, negara, bahkan agama. Asal kata dari wasolah. Silah itu akar kata dari wasolah yang artinya menyambung. Kalau kita ucap silah maka maknanya berubah, bukan lagi menyambung, tapi menjadi persambungan karena bentuknya masdar. Jadi sila itu artinya persambungan. Persambungan apa yang dimaksud? Persambungan manusia. Manusia yang mana? Manusia zaman dulu mati, Allah sambung dengan kita manusia zaman sekarang ini. Dan kita manusia zaman sekarang ini nanti mati disambung oleh generasi kita yang akan datang. Kalau sila itu kita artikan persambungan, di mana lalu Allah menyambung manusia dalam satu wadah dan tempat namanya rahim. Lalu di mana adanya rahim? Di sini. Bu. Assalamualaikum. Salam. Di mana adanya rahim? Dalam perut ibu. Lalu saya tanya, apa artinya rahim? Bu, ibu, apa artinya rahim? Jadi kalau kita gabung silaturahim, maknanya menjadi persambungan manusia untuk selalu dapat saling berkasih sayang. Jelas Bang? Kadang-kadang kita sebagai umat Islam selama ini cuma ngomong silaturahim. Begitu ditanya apa artinya silaturahim? Ya silaturahim. Gak tahu artinya. Jadi saya ulang, silaturahim itu maknanya persambungan manusia untuk selalu dapat saling berkasih sayang. Jelas? Paham Bu? Sudah paham Pak? Ya, kalau sudah paham, sudah jelas, cukup selama saya sampai sini saja. Sudah paham belum? Astagfirullahaladzim. Yang belum paham boleh. Begitu pentingnya silaturahim, Allah cipta
silaturahim manusia ini akan punah. Karena umur manusia itu terbatas, berbeda dengan umur dunia. Kalau kiamat besar belum datang, tidak akan hancur. Tapi kita manusia ini terbatas dengan umur kita. Maka Allah ciptakan silaturahim supaya terjadi kesinambungan manusia. Manusia zaman dulu mati, Nabi Adam disambung dengan manusia zaman sekarang. Manusia zaman sekarang mati, Allah sambung dengan manusia yang akan datang generasi kita berikutnya. Terjadilah kesinambungan manusia. Itulah namanya silaturahim. Ada yang lahir, ada yang mati. Ada yang lahir, ada yang mati. Itu namanya silaturahim. Ya Pak? Ya Pak? Pak? Ya. Pak? Ya. Paham Pak? Maka ada sebuah jaminan yang Allah berikan lewat sabda baginda Rasul bagi siapapun saja yang mau silaturahim. Man ahabba ayyun satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu bi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaknya sering-sering menyambung silaturahim. Jaminannya berapa? Jaminannya berapa? 2. Siapa orang yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sering-sering silaturahim. Terbukti. Saya diundang, datang kemari, saya niatkan silaturahim. Yang pertama jaminannya diluaskan rezeki saya. Kenapa? Nanti habis ceramah dapat pahala. Pahala. Saya mata duitan apa? Pahala. Nanti selesai ceramah dapat isinya aja. Amplop saya nggak butuh. Amplop saya buang-buang utang istri saya. Jadi jaminan silaturahim yang pertama Allah luaskan rezeki. Rezeki itu kan nggak cuma berupa materi, uang, betul? Betul. Tapi sehat. Alhamdulillah. Sehat. Yang kedua jaminannya dipanjangkan umur. Di zaman Nabi Allah Sulaiman ada orang 3 hari lagi mau meninggal. Ini orang silaturahim. 3 hari itu diganti Allah ditambah umurnya menjadi 30 tahun. Karena silaturahim sehari itu 10 tahun. 2 hari 10 tahun. 3 hari 10 tahun. Jadi umurnya yang mestinya mau meninggal 3 hari lagi ditambah Allah menjadi 30. Itu manfaat silaturahim. Kita ini kan sedang silaturahim, ya Pak ya. Kita ini nggak tahu umur kita ini, betul nggak? Tidak ada yang bisa menjamin umur kita nanti sampai siang atau sampai besok. Siapa tahu ada yang besok mati. Dengan sebab silaturahim nambah umurnya 10 tahun lagi. Betul? Jadi persambungan manusia untuk selalu dapat saling berkasih sayang. Begitu penting silaturahim Allah cipta. Umur dunia ini lama, umur manusia terbatas. Karena umur kita terbatas ini, maka Allah berikan kepada kita syariat lewat tuntunan Nabi kita Muhammad. Dengan silaturahim insya Allah yakin karena baginda yang bicara, insya Allah umur kita akan semakin berkah, panjang umur dalam taat dan ibadah. Walaupun andaikan dia dengan sebab silaturahim umurnya tidak ditambah Allah, tapi menjadi berkah di sisa-sisa umur kita, insya Allah mati kita dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal. Jadi silaturahim. Allah menyambung manusia dalam satu wadah namanya rahim. Rahim saya bilang tadi ada di dalam perut ibu ini. Artinya maknanya kasih sayang.
Bisa berarti rahim itu menjadi sebuah peranakan. Loh, kenapa rahim itu diartikan peranakan? Bayi yang masih di dalam rahim atau kandungan peranakan seorang ibu belum lahir saja sudah disayang-sayang. Betul tidak? Bayi belum lahir masih di rahim sudah disayang-sayang. Mamanya sayang, diusap-usap perutnya sambil ajak ngomong bayinya dalam perut. Papahnya juga sayang, mau berangkat ke kantor, usap perut mamahnya dulu. Bicara kadang-kadang. Yang suaminya ngojek, nah papa berangkat ngojek dulu ya. Diusap-usap. Belum lagi lebih sayang. Apalagi ketika bayi itu lahir, tambah sayang. Tambah sayang. Tetapi memang begitu perjuangan seorang wanita dalam mengandung seorang anak, penuh beban yang sangat berat, wahnan ala wahan, berat di atas beban yang paling berat. Makanya wajar kalau ibu-ibu sayangnya sama anak itu luar biasa. Beda tingkatan suami, karena suami mah ya tidak merasakan mengandung anak, yang merasakan susah payahnya seorang ibu. Coba bayangkan betapa beratnya ibu ketika mengandung anak. Jangankan perut makin besar, waktu ngidam aja udah terasa berat ngidamnya. Kadang-kadang perempuan hamil ngidam tuh tingkahnya aneh. Lihat nasi enak gue, lihat makanan muntah gue. Lihat suami. Betul. Lewat orang botak gue, lihat orang gondong. Jangan gue di gondong nih. Pikir dong. Pikir dong. Lihat nasi mabok, lihat makanan muntah. Tapi gak ada kita lihat perempuan hamil lalu ngidam, suami pulang bawa uang, mama ini uang gaji 10 juta, ada gak itu perempuan ngidam dan duit enak? Ada gak? Ada gak? Tapi kadang-kadang lihat suami mabok, lihat suami enak, lihat suami muntah. Ada orang ngidam kayak gitu. Kenapa lihat duit enggak enak, lihat suami muntah? Kenapa coba? Luar biasa. Jangankan perut besar, ngidamnya aja berat, apalagi perut makin besar, makin berat. Kemana pergi bayi dalam kandungan dibawa-bawa, nggak pernah ditaruh bareng sebentar. Jalan persis kayak orang bawa jerangkung. Tidur miring sana, celentang salah tengkurap takut pecah. Betul nggak tidak? Tuh. Ketika 9 bulan sekian hari bayi lahir, brol. Bagaimanapun kondisi sang bayi, ibu tetap sayang. Apa yang diucap setelah lahir? Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang diarap-arap orang tua, apalagi sang ibu, biar supaya nanti lahirnya anak yang diarap-arap, kulitnya putih, hidung mancung, wajahnya tampan. Begitu lahir, kulitnya hitam, hidung pesek, kepala peang. Apakah ibu lalu marah ketika melahirkan anak model begitu? Enggak, tetap anak disayang. Enggak ada itu ketika yang diidam-idamkan anak lahir wajahnya cantik, kulitnya putih, hidung mancung. Begitu lahir pesek, kulitnya hitam burik, digaruk ngebul, kepalanya peang. Kalau ibu marah, ditabok. Enggak, tetap disayang. Begitu digendong, ditimang-timang, enak timangnya. Anak raja, anak raja. Padahal anaknya jelek banget. Timangnya anak raja. Anak sayang, anak sayang. Kadang-kadang itu bohong. Anaknya lahir hitam, timangnya enak. Anak manis, anak manis. Gak pernah. Anak hitam, anak hitam. Gak pernah. Ada yang begitu. Luar biasa pengorbanan perempuan. Makanya pantas kalau sang ibu itu sampai diangkat derajatnya 3 kali lipat daripada seorang laki. 3 kali lipat. Pernah satu ketika Rasulullah ditanya sahabat, ya Rasulullah, siapa orang pertama yang harus saya muliakan? Ummuka, ibumu.
Lalu siapa Rasul? Ibumu. Lalu siapa Rasul? Ibumu. Baru bapakmu. Kenapa ibu disebut 3 kali, bapak 1 kali? Bu, kenapa? Karena yang 3 itu pertama mengandung, kedua melahirkan, ketiga melahirkan, menyusui. Ibu disebut Nabi 3 kali, bapak 1 kali. Nabi menyebut bapak 1 kali, ibu 3 kali. Nabi bilang ibu disebut 3 kali, bapak 1 kali. 1 bapak 3. Benar apa nggak disebut? Ibu disebut 3, bapak disebut 1 bapak 3. Luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu kita semua diberikan Allah kesehatan. Yang sudah wafat Allah ampuni segala dosa-dosa. Dan semoga kita tetap menjadi anak yang selalu berbakti kepada mereka. Amin. Nah, dari silaturahim terbentuk ukhuwah. Apa itu ukhuwah? Persaudaraan. Ada berapa ukhuwah yang diajarkan Islam? 4. Pertama, ukhuwah fil ubudiyah. Artinya bahwa semua makhluk yang Allah cipta itu bersaudara dengan kita. Dalam hal persamaan dan ciptaan. Semua makhluk yang Allah cipta saudara kita. Apapun makhluk itu. Dalam arti memiliki persamaan dalam hal ciptaan dan ketaatan. Semua makhluk taat tunduk kepada Allah. Ini ukhuwah fil ubudiyah. Jadi semua makhluk yang Allah cipta saudara sama kita. Bumi makhluk Allah, saudara kita. Langit makhluk Allah, saudara kita. Tumbuh-tumbuhan makhluk Allah, saudara kita. Monyet makhluk siapa? Monyet makhluk siapa? Saudara siapa? Pak, monyet makhluk siapa? Saudara siapa? Ini benar jawaban. Kemarin saya ceramah, Bu, monyet makhluk siapa? Makhluk Allah. Saudara siapa? Saudara Ustaz. Brengsek banget ini. Saudara monyet juga saudara saya. Ini jawaban benar nih. Ngaku ya gitu. Jadi ukhuwah fil ubudiyah. Artinya bahwa semua makhluk yang Allah cipta saudara kita, dalam arti memiliki persamaan dalam hal ciptaan dan ketaatan. Semua makhluk tunduk kepada Allah. Langit makhluk Allah tunduk semuanya. Matahari makhluk Allah tunduk, gunung makhluk Allah tunduk, air makhluk Allah tunduk kepada Allah. Semuanya tunduk kepada Allah. Ini namanya ukhuwah fil ubudiyah. Dan ada yang kedua, ukhuwah fil insaniyah. Bahwa semua manusia, mau agama apapun, dia saudara kita. Saudara kita. Manusia mau agama apapun, saudara kita. Umat Hindu, saudara kita. Buddha, saudara kita. Umat Kristiani, saudara kita. Umat Konghucu, saudara kita. Kenapa kok mereka bersaudara dengan kita? Asalnya satu. Dari mana bermuara? Bapak moyang kita, Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nabi Adam bapak manusia, wajahnya tampan, orangnya tinggi besar. Dada Nabi Adam ke kanan lebarnya 12 meter, dada ke kiri lebarnya 12 meter. Jadi Nabi Adam orangnya tinggi gede. Pak, wajahnya tampan. Semua nabi-nabi wajahnya tampan-tampan. Enggak ada wajah nabi yang wajahnya model pengok-pengok kayak wajah kita, enggak ada. Semua nabi wajahnya tampan-tampan. Punya istri namanya Siti Hawa, cantiknya luar biasa. Wanita tercantik di dunia sampai kiamat tidak akan bakal ada yang mengalahkan Siti Hawa. Wanita tercantik kedua adalah setelah Siti Hawa, Siti Sarah. Siapakah Siti Sarah? Istrinya Nabi Ibrahim. Cantiknya luar biasa. Jadi kalau ada wanita cantik di dunia ini,
Orang lagi tampan di dunia ini, sisa dua manusia tadi. Nabi Adam tampan, Siti Hawa cantik, Nabi Yusuf ganteng, baru sepertiganya Rasulullah. Semua nabi-nabi tampan. Siti Hawa cantik luar biasa. Tidak ada yang mengalahkan. Kalau dibandingkan cantiknya perempuan sehari, tidak ada yang mengalahkan. Dibandingkan dengan Asanti, lewat. Dengan Kamala Belsunti, lewat. Dengan Manohara, lewat. Apalagi Manori. Dan ada lagi. Ya. Cantiknya luar biasa. Jadi Nabi Adam melahirkan keturunan sehingga Allah jadikan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Maka kalau bicara ukhuwah fil insaniyah, semua manusia mau agama pun mereka saudara kita. Konghucu, Buddha, Kristiani, Hindu saudara kita. Tapi Islam memberikan batasan tertentu. Lakum dinukum. Ukhuwah fil insaniyah. Yang pertama ukhuwah. Yang pertama tadi ukhuwah apa namanya? Ini ibu-ibu sebenarnya dengerin sama apa liatin baju aku sih? Apa jangan-jangan terpesona memandang wajah aku? Pertama ukhuwah fil ubudiyah. Yang kedua ukhuwah fil insan, persaudaraan antar manusia. Ada yang ketiga ukhuwah fil wataniyah, persaudaraan antar bangsa. Yang keempat ukhuwah fid dinil Islam, persaudaraan di antara kita sesama umat Islam. Maka ukhuwah itu persaudaraan, kita jaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ketika hari raya Idul Fitri ini datang, makanya kita jaga persaudaraan, kita saling memaafkan. Karena itu halal bihalal artinya acara maaf memaafkan pada hari raya Lebaran atau Idul Fitri. Sesungguhnya Lebaran dengan Idul Fitri memang beda. Kalau Lebaran siapa saja boleh, boleh nggak? Boleh. Tukang mabok Lebaran, tukang judi Lebaran, betul. Bajingan tengik Lebaran. Tapi beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri ini sebuah piagam penghargaan yang Allah berikan kepada kita setelah kita sebulan lamanya ditempa, digembleng, dibakar, dipanaskan, dikawat candra mukanya Ramadan dengan puasa. Maka orang yang puasanya benar-benar puasa, bukan sekedar mindai jaga makan, bukan puasanya orang kebanyakan, puasanya orang awam yang hanya menahan lapar dan dahaga. Tapi siapa orang yang puasanya benar-benar puasa, menjaga pandangan, mata, mulut, semua anggota tubuh puasa, menjaga hal-hal yang membatalkan puasa dan pahala puasa, maka orang itu la'allakum tatakun, pasti kata Allah jadi orang yang takwa. Amin. Ya Rabbal. Sehingga dengan demikian Allah berikan piagam penghargaan yaitu Idul Fitri. Id kembali, Fitri artinya suci, dan suci itu gabungan 3 unsur. Apa unsurnya? Pertama unsur baik, kedua unsur benar, ketiga unsur yang indah. Baik, benar, indah, itulah kesucian. Jadi Fitri suci gabungan 3 unsur. Salah satu hal yang menyebabkan manusia keluar dari fitrahnya itu karena dominasi hawa nafsunya sendiri. Dalam diri ini ada beberapa unsur nafsu. Ada nafsu namanya malhamah. Apa? Pakai lam ya, bukan roh. Malhamah. Kalau roh marhamah, bukan. Itu janda di kampung saya. Jadi apa namanya? Nafsu malhamah. Nafsu ini urusannya perut, Pak. Kalau orang sudah dikuasai nafsu malhamah ini, urusannya perut. Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Gegaras aja kerjaan. Ngerti gegaras? Bu, ngerti gegaras nggak? Itu bahasa Jerman.
Dikit-dikit gegaras makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Nggak mau ibadah, nggak mau sholat. Orang kalau sudah dikuasai nafsu malhamah, kerjaannya 3: har, dolim, jahar, modal, kuning. Makan, berak, mayat, makan, berak, mayat, ibadah kagak, sholat kagak, sambil gede ke orang. Kalau sudah dikuasai nafsu malham, urusannya dimakan. Yang dimakan bukan cuma nasi, kabel dimakan, semen dimakan, listrik dimakan. Nah, itu tidak. Yang diminum bukan air putih, Sprite, Coca-Cola, Fanta, Pocari Sweat. Solar dimakan, minyak goreng dimakan. Makanya kemarin rada langka tuh minyak goreng. Diminum minyak goreng rada langka. Tapi kita nggak usah bingung kalau minyak goreng langka. Ya, nggak usah bingung. Ya udah tinggal rebus saja, mau apa-apa rebus saja. Pisang nggak usah digoreng, rebus. Ubi nggak usah digoreng, rebus. Tempe tahu nggak usah digoreng, rebus. Rebus aja bu. Laki marah-marah. Rebus. Yang diminum bukan cuma air putih, solar diminum naik tiba-tiba. Minyak goreng langka. Itu nafsu malhamah. Urusannya kadang orang kalau sudah bela-belain perut bisa membunuh. Betul. Orang bisa punya sifat rakus, tamak, dan serakah gara-gara nafsu malhamah. Banyak orang serakah? Banyak nggak? Nah, untuk lagi. Nah, kalau sudah perut ini banyak makan, timbulnya kenyang. Maka muncul nafsu yang kedua namanya lawamah. Apa? Sifatnya malas. Jangan heran ibu bapak kalau dalam diri kita ada rasa malas. Apalagi urusan ibadah, malas. Mau sholat, malas. Zikir, malas. Baca Quran, malas. Sholat duha, malas. Mau ke pengajian, malas. Bangun malam tahajud. Udah bangun, melek mata, masuk kamar mandi, angkat rok, balik lagi. Ada yang begitu ada? Di mana orangnya? Saya tanya, ibu, ibu suka bangun malam nggak? Ibu suka bangun malam nggak? Ngapain? Sekarang bapak saya tanya, Abdullah, pembina, suka bangun malam nggak? Yang mana yang bangun? Dar. Terlalu. Wa minal laili fatawajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah. Dengar jawabannya. Karena belum makan. Belum. Enak nggak? Enak nggak? Enak. Dulu gini-gini mantan koi juara 1 tingkat RT. Waktu itu pesertanya 20, yang 19 sakit. Dan itu dirinya kakek saya. Menang saya. Alhamdulillah. Ayo tolong jawab lagi yang kompak, yang semangat. Ibu jawab lafaz Allah, setuju? Kalau ada ibu nggak jawab, saya doain mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Amin. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah. Kata Allah, bangun sepertiga malam pasti jaminannya Allah yang bilang diangkat derajat. Kalau sudah diangkat derajat artinya yang hina bakal jadi mulia, yang susah dikasih mudah, yang sulit dikasih lancar, yang sempit dikasih luas, yang miskin jadi kaya, yang kaya jadi
kalau udah kaya jangan sombong, jangan pelit. Yang miskin juga jangan Belum. jangan sedih. Oh, sedih. Ada orang miskin sombong, Ada. kebangetan itu. Emang. Jadi kalau kaya wajar, masih bilang sombong, kaya sombong, masih bilang wajar. Andai kata tampangnya keren, dandan rapi, pakai jas, pakai dasi, naik mobil Mercy, rumah kontrakan berot, tanah selebar jaga, bini cantik memikat, bahkan jumlahnya 4 sombong, wajar. Lah udah miskin sombong, kurang ajar. Emang tampang jelek, hidung pesek, kepala keang, politik terburik, digaruk ngebul, rumah gubuk, utang numpuk, kemana-mana jalan kaki, lagi tuh bego hidup, lagi najis kalah. Enggak. Jika udah kaya jangan sombong. Tapi begitu, satu paket. Orang kalau kaya biasanya sombong, ini satu paket. Orang kalau miskin biasanya susah, itu satu paket. Betul ya? Kaya satu paket. Itu sudah satu paket. Kaya sombong, kaya korun, mampus keuruk dengan harta. Nanti namanya askar. Jadi itu nafsu. Yang kedua apa namanya? Lawamah. Baru diceramanya dari lupa. Pertama malhamah, urusannya. Yang kedua lawamah, sifatnya malas. Jangan heran dalam diri ini ada rasa malas. Kadang-kadang ibu pernah nggak merasa malas masalah? Bukan pernah lagi, maka sering. Betul. Nah, jangan sampai ada nafsu ini dalam diri kita. Setelah malhamah lalu lawamah, ada nafsu namanya nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, sifatnya arif. Dalam hadis walaupun sifatnya dhaif bisa memotivasi kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa orang yang mengenal dirinya, dia pasti dapat mengenal Allah Tuhan. Artinya kita bertanya, siapa diri kita? Diri kita ini adalah sebuah makhluk yang lemah, yang dicipta Allah dari setetes air mani yang hina. Maka jangan sombong. Untuk apa dicipta? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain untuk ibadah. Baik manusia maupun jin untuk ibadah. Kemana kita kembali? Inna lillahi wa inna ilaihi. Siapapun kita nanti pasti bakal kembali kepada Allah. Maka jangan sombong hidup di alam dunia ini. Sesombong apapun manusia, ujung-ujungnya pasti bakal mati. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Presiden Mati. tukang pensiun Mati. Bapak Menteri Mati. tukang kering mati, Pak Gubernur Mati. tukang bubur Mati. Pak Insinyur mati, tukang sayur Mati. polisi mati, tukang terasi Mati. Pak Bupati mati, tukang pasri Bapak Camat mati, tukang tomat mati, Bapak Lurah mati, wakil lurah mati, Bapak RW ada PRW nggak? Gak ada. Tukang kue mati, Bapak RT mati, tukang netek ibu-ibu mati, bapak-bapak Pak Abdullah mati, Jaka Tingkir belakangan Belakangan. jagoan sama jagoan matinya belakangan. Kullu nafsin dha'iqatul. Ini yang harus kita sadari, saudara, bahwa kita ini pasti akan berakhir dengan kematian. Hidup ini terbatas dengan umur, maka jangan sia-siakan umur kita. Jangan sia-siakan hidup yang cuma sekali. Kalau
di mana nanti semua kita akan dimintakan pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dunia ini jangan jadikan tujuan, tapi akhiratlah tujuan kita. Betul? Betul. Makanya untuk kita mencapai derajat ketakwaan ujiannya berat. Dan termasuk dunia ini tempatnya ujian. Tidak ada orang yang bahagia di dunia ini, tidak ada. Kalaupun ada yang bahagia, itu kebahagiaan yang semu. Karena dunia bagaikan fata morgana. Betul. Kebahagiaan yang hakiki nanti ketika di akhirat nanti. Maka godaan untuk meraih derajat ketakwaan, pertama kata Imam Abu Laib, wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sekali-kali kita terpedaya oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Saya tanya, dunia itu artinya apa, Pak? Ada yang tahu, bapak-bapak, dunia artinya apa? Ibu-ibu? Ada yang tahu? Ya Allah, udah semua ini tinggal di dunia nggak tahu artinya dunia. Ini saya kasih tahu. Dunia itu asal kata dana, yatnu, dunun. Kalau kata santri, apa artinya dunia? Artinya dunia itu dekat. Apa artinya dunia? Dekat dengan apa? Hancur. Apa isinya dunia? 3. Harta, tahta, wanita. Itu dulu, sekarang nambah 1. Harta, tahta, wanita, kuota. Betul? Betul? Ya, bayangkan kita punya HP, nggak ada paket yang kita kayak orang bego, nggak ada bego. Jadi isinya dunia, harta, tahta, wanita. Nama 1, kuota. Itu isinya dunia ini. Jangan jadikan tujuan, tapi jadikan sebagai ladang untuk kita bercocok tanam. Maka kemarin maka ketika Ramadan kita semuanya berpuasa. Setelah Ramadan berlalu masuk Idul Fitri, kembali Fitri suci. Pertama gabungannya adalah 3 unsur, baik, benar, indah. Jadi unsur yang pertama adalah unsur baik, berarti orang yang jiwanya suci, hatinya suci. Orang itu pertama tidak akan pernah bosan untuk selalu berbuat baik. Kepada siapa pertama? Berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Walaupun kita sudah jadi orang tua, tetap kita berbuat baik dan berbakti. Bagaimana caranya? Jaraki kubur orang tua kita. Jangan mentang-mentang sudah tua lalu nggak mau ziarah kubur orang tua. Tetap berbuat baik. Doakan mereka, insya Allah. Lalu mencari yang baik itu menimbulkan etika. Etika dalam bahasa agama akhlak. Akhlak ini artinya peraturan yang datang dari Allah. Sumbernya Al-Quran dan Sunnah Rasul, baik yang menyangkut hubungan kepada manusia maupun kepada Allah. Itu namanya akhlak. Jadi hidup kita diatur, Pak. Ada akhlak dalam rumah tangga. Suami istri jangan sampai berkata kotor, mencaci, memaki. Kadang-kadang tidak ada akhlak dalam rumah tangga. Kalau sudah ribut, akhlak yang dia pakai akhlaknya binatang. Apa yang diucap? Bego, anjing, monyet. Astaga. Jadi ada akhlak suami istri. Manggil suami, manggil istri pakai akhlak. Nabi ngajarin kita. Nabi nggak pernah nyebut istrinya Aisyah, nggak pernah. Tapi selalu diutamakan akhlak. Manggil istrinya Aisyah selalu dengan panggilan Isra. Ya Umayyah. Apa? Ya Umayyah. Isim tasbih dari Ahmad, artinya yang pipinya kemerah-merahan. Memang Siti Aisyah itu pipinya putih, merah merona. Asli merahnya tidak seperti kebanyakan perempuan sekarang, penuh kepalsuan. Pipi merah palsu, pipi merah palsu, alis mata tebal palsu, bulu mata lentik palsu, pantat gede busa, penuh kepalsuan. Beda dengan Siti Aisyah, kulitnya putih, merah, merona. Sehingga Nabi sebut, ya Umayyah, istriku yang pipinya kemerah-merahan. Kita boleh manggil istri kita sebagaimana Rasul, boleh, asal sesuaikan dulu kondisi istri pipinya. Kalau memang istri pipi kita putih,
maka dipanggil ya Humaira, pantas. Tapi kalau istri kita pipinya hitam, ya nggak pantas dipanggil ya Humaira. Apa panggilnya? Ya Hajar Aswad. Kalau udah pipinya hitam, itu istri galak, comel, bodoh. Apa panggilannya? Ya ampun. Astag. Ada akhlak. Secara tidak langsung Nabi ngajarin kita manggil suami mesra, manggil istri tidak mama, papa, mami, papi, abi, umi, ayah, bunda, aa dari kemana? Ini dari nenek. Jadi kalau kita manggil mesra mama papa, nanti anak pun ikut mama. Jangan sampai kita tercerai-berai, jangan sampai kita pecah belah, terputus persaudaraan kita. Jaga silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Kadang-kadang saudara dengan saudara musuhan. Ada nggak? Orang lain jadi saudara jadi musuh. Banyak nggak? Jagalah persaudaraan. Yang harus kita jaga persaudaraan pertama dengan saudara kita sendiri. Sedekah pertama dengan saudara terdekat kita sendiri. Maka insya Allah dengan kita menjaga persaudaraan akan punya kekuatan. Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak ada kekuatan tanpa silaturahim. Tidak ada silaturahim. Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Tidak ada persatuan tanpa silaturahim. Mudah-mudahan Allah kita berikan kita umur panjang, sehat afiat, berkah umur kita, rezeki kita, rumah tangga kita, anak-anak kita semua, anak-anak diri kita, semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sebab itulah anak yang paling utama yang nanti bisa memberikan syafaat, anak-anak kita yang soleh dan solehah. Inilah yang paling berharga. Maka didiklah mereka dengan iman, tanamkan agama. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya menjadi orang tua yang selamat di akhirat. Liridhaillah bila hadratin Nabi Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, kata yang menyinggung perasaan. Yang baik dan benar semata-mata ilmu dari Allah, yang salah semata-mata ilmu. Dan mari sama-sama kita angkat tangan, kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah semoga kita semuanya di hari raya Idul Fitri ini bisa menjaga nilai-nilai kesucian hati kita, diberikan kita hidayah dan taufik, dibukakan hati kita, diterangi dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, manfaat dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan mengucap istighfar. Ikuti saya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. أسأل الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منكم مودة عظيمة. قدوس مالك نور نافع. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم طول أمورنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا واقض حوائجنا في الدنيا والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Ya Allah, kami bersimpuh pagi dan siang ini di hadapan-Mu ya Allah. Kami hadir bersama dalam acara halal bihalal. Tidak lain niat dan tujuan kami adalah untuk menyambung silaturahim ya Allah. Beri kami kekuatan lahir batin untuk menjaga silaturahim ini ya Allah. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Berikan ya Allah apa yang kami hajatkan dan apa yang kami niatkan ya Allah. Engkau Maha tahu apa yang tersembunyi dalam hati kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ayah bunda kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Baik yang sengaja maupun kami tak sengaja ya Allah. Baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil ya Allah. Ya Allah, bimbing kami ya Allah ke jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Tuntut kami ke jalan yang benar ya Allah. Bukakan hati kami dengan nur-Mu ya Allah. Jangan Kau murkai kami dengan azab ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan dalam menghadapi ujian dalam hidup ini ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang pandai bersyukur. Jadikan kami orang-orang yang pandai bersyukur ya Allah atas nikmat-Mu ya Allah. Jangan Kau jadikan kami orang-orang yang kufur terhadap nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang sabar ya Allah. Ya Rabb, Kau adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kuasakan kepada kami ya Allah. Beri kami kekuatan kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu kami ya Allah. Ya Allah, jangan sampai Kau rendahkan kami ya Allah karena terjebak dalam nafsu kami ya Allah. Angkat derajat kami ya Allah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang bahagia ya Allah dunia dan akhirat. Sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikan anak-anak keturunan kami keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Beri kami umur panjang dalam taat dan ibadah. Berikan kami sehat afiat ya Allah. Berikan kami hidayah dan taufik ya Allah. Hidayah ya Allah adalah petunjuk-Mu, taufik adalah pelaksanaan petunjuk. Berikan kami kemampuan ya Allah untuk melaksanakan petunjuk-Mu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang ahli Quran. Jadikan kami orang-orang yang ahli Quran. Jadikan kami orang-orang yang ahli Quran. Jadikan anak-anak kami keturunan yang ahli Quran. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang selalu bertakwa ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb, kami adalah orang-orang yang penuh kezaliman ya Allah. Berikan kami petunjuk ya Allah.
Jauhi kami ya Allah dari kesesatan ya Allah. Beri kami kekuatan ya Allah menghadapi musuh-musuh kami, setan-setan yang selalu menggelincirkan diri kami ke dalam jurang yang hina ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ketika kami mati, lapangkan kubur kami ya Allah. Mudahkan kami dalam menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir ya Allah. Amin. Ya Allah, kami sadar ya Allah, kami bakal mati menghadapmu ya Allah. Berikan kami kesempatan ya Allah dengan umur yang berkah ya Allah, untuk mengisi hidup kami dengan amal soleh ya Allah. Hanya amal soleh yang bisa menyertai kami dalam kubur ya Allah. Bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan rumah, tapi amal soleh ya Allah. Berikan kami ya Allah kekuatan untuk selalu berbuat baik, untuk selalu beramal soleh ya Allah, agar bisa menemani kami dalam kubur kami ya Allah. Berikan ya Allah kubur kami, kubur yang terang nanti dengan pahala yang kami lakukan ya Allah di dunia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Buah kedong-dong dibolak-balik, biar rambut rada gondrong, yang penting jadi mubarak. Buah kedong-dong digoyang, biar rambut gondrong, yang penting sembahyang. Ayam pitik dimakan tikus, tikusnya naik loteng. Siapin plastik, kalau berkat udah agak langsung bungkus, nanti pulang saya tenteng. Ini bukan bilangin panitia, Umar ngingetin aja. Sebab kalau udah diingetin, kadang berkat lupa, amplop lupa. Jangan amplop ulang lagi dah. Pernah ceramah di Depok, panitia lupa ngasih amplop Pak. Saya ceramah si ke mobil ngonong, dewek-dewek, enggak ada yang ngasih apa-apa. Padahal saya jalan ke mobil udah pelan-pelan, panitia enggak inget juga. Sampai saya duduk di mobil, saya berkata, "Pir, jangan jalan ngipir, tungguin saya tahu ingat enggak ingat juga." Akhirnya pulang muter tasbih, saya berdoa, "Ya Allah, ingetin." Alhamdulillah ingat. Panitia datang dari Depok naik motor nyampe rumah jam 3, ngetok pintu, saya kirain memedik Bu. Pas buka pintu, cium tangan bolak-balik sambil berkata, "Maaf Pak Kiai, tadi lupa ngasih amplop." "Iya Ustadz, aku pun gak bisa tidur mikirin kamu." Tapi alhamdulillah gara-gara lupa isi amplop nambah. Aturan ngasih 4 juta ditambahin sejuta jadi 5 juta. Alhamdulillah. Gak tahu ini isi berapa ini. Saya lagi pikirin lagi. Insyaallah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih Kiai Zakat Tingkir yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya. Hadirin sekalian, kita lakukan salam silaturahim bersama-sama. Di depan ada Bapak Kiai Haji Zakat Tingkir, kemudian Bapak Ketua Yayasan beserta pembina. Foto bersama dulu.